Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Denny Herman MSN. Yang terhormat asisten dosen pengampu yaitu Ibu Feby Inggriani SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai laporan karya ilmiah tertulis yang beranggotakan saya sendiri Nindi Noviani dengan NPM 205060007, yang kedua ada Rindiani Hayati dengan NPM 205060040, yang ketiga ada Sania Agnia dengan NPM 205060033, dan yang terakhir ada Ulfa Nuraini dengan NPM 205060041. Karya ilmiah adalah sebuah karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sesuai definisi tersebut, esensi dari karya ilmiah adalah mengkaji suatu masalah. Lalu, istilah ilmiah yang mengikuti kata karya menunjukkan bahwa karya ilmiah merupakan sebuah karya yang disusun secara ilmiah, mengikuti standar keilmuan tertentu dan harus disusun dengan format yang sangat baku. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sania Agnia. Kepada Sania Agnia, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Makalah biasanya bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, ada paper. Paper merupakan sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Dalam sistematik penulisan paper biasanya tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan dari sudut pandangan ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang keempat, ada tugas akhir. Tugas akhir merupakan suatu karya ilmiah yang menampilkan kemampuan yang dimiliki seorang mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah, merancang atau mengembangkan suatu sistem, produk, model, bisnis startup, maupun kombinasinya yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis. Tugas akhir biasanya dilakukan untuk mengkaji secara kuantitatif dan kualitatif untuk dapat menarik kesimpulan yang jelas, serta mampu merekomendasikan hasil penelitiannya kepada pihak yang berkepentingan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Sania Agnia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa Nuraini. Kepada Ulfa, saya persilahkan. Saya Ulfa Nuraini akan menjelaskan tentang tahapan penulisan laporan karya ilmiah. Dalam menyusun karya ilmiah, ada berbagai tahapan yang harus dilalui oleh penulis. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan atau pra-penulisan adalah ketika penulis menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengelola informasi, menarik tafsiran terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, dan mengamati. Pada tahap persiapan, penulis suatu karya ilmiah harus mempersiapkan topik. Dalam pemilihan topik yang akan dipilih harus yang ada di sekitar penulis agar mempermudah penulis dalam melakukan observasi, pengamatan, penelitian, serta wawancara untuk narasumber. Bukannya tidak boleh untuk mengangkat topik yang tidak ada di sekitar penulis. Itu hanya akan memberatkan atau menyulitkan penulis. Tetapi apabila penulis mampu, itu tetap diperbolehkan. Karena itu tergantung kepada penulis itu sendiri. Lalu topik yang dipakai itu harus yang menarik. Mengapa? Karena ketika suatu topik dari karya ilmiah menarik, itu akan menggugah para pembaca untuk membaca suatu karya ilmiah tersebut. Apalagi
topik yang masih hangat dan relevan pada masa kini. Topik yang dipakai juga harus memiliki data dan fakta yang objektif dan mencukupi agar ketika kita menuliskan laporan karya ilmiah itu tidak didasarkan terhadap opini penulis saja, tetapi harus didukung oleh fakta dan data. Ketika topik sudah dipilih oleh penulis, maka langkah selanjutnya dalam tahap persiapan adalah membatasi topik atau penentuan judul. Topik itu harus dibatasi. Mengapa? Karena ketika topik dibatasi, itu akan mempermudah penulis dalam jangkauannya, entah itu untuk observasi, wawancara, ataupun penelitian. Serta untuk penentuan judul. Penentuan judul dapat dilakukan sebelum penulisan atau setelah selesai penulisan karya ilmiah tersebut. Penentuan judul karya ilmiah harus dapat menjawab dari pertanyaan yang mengandung 5W+1H. 5W+1H itu mengandung apa, kenapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, selanjutnya, setelah penulis sudah menentukan judul, menentukan topik, penulis itu harus membuat kerangka atau outline. Karena pembuatan kerangka karangan atau outline itu akan mempermudah penulis agar ketika mereka melakukan observasi dan penelitian itu akan terlaksana secara sistematis. Tahap yang kedua adalah tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan peristiwa, mencari informasi melalui wawancara informan, mencari informasi melalui pencatatan dokumen dalam kartu data, melakukan eksperimen di laboratorium, melakukan rekaman audio, dan catatan lapangan yang lengkap yang diperlukan dalam tahap-tahap penelitian. Pada tahap pengumpulan data, hal yang dilakukan oleh penulis yang pertama adalah pencarian berbagai keterangan dari bahan bacaan atau referensi tentang karya tulis yang kita buat. Ketika penulis yang akan menulis karya ilmiah dan sudah memiliki topik, mereka itu harus mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk bahan penulisan tersebut agar ketika penulis menuliskan karya ilmiahnya itu tidak kehabisan bahan. Selain untuk pencarian bahan melalui referensi karya tulis, penulis juga harus mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dijadikan tema dalam karya ilmiah. Jadi ketika penulis sudah menentukan topik ataupun tema, mereka harus menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Mengapa? Karena narasumber itu merupakan suatu acuan atau suatu data atau fakta yang dibutuhkan di lapangan. Karena hasil dari wawancara itu akan dituangkan ke dalam laporan karya ilmiah. Selanjutnya, ketika sudah mewawancarai narasumber, penulis itu harus melakukan observasi atau pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti dan dijadikan tema dari karya ilmiah. Ketika penulis sudah memilih topik, mereka harus melakukan observasi ke lapangan agar tidak terjadi misinformasi dan data yang didapatkan itu faktual. Setelah melakukan observasi, maka penulis harus melakukan percobaan di laboratorium atau pengujian data di lapangan. Data-data yang ada itu harus diuji lagi, entah itu di laboratorium atau di lapangan. Tahap yang ketiga adalah tahap pengorganisasian atau pengonsepan. Setelah penulis mengumpulkan berbagai data yang diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengonsepan data. Pada tahap pengonsepan ini, penulis melakukan penyeleksian data yang diperoleh dari berbagai referensi dan sumber media yang membantu proses dalam karya ilmiah dan kemudian mengelompokkan bahan dari berbagai referensi. Pengelompokan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang akan termasuk dalam karya ilmiah, data yang telah terkumpul diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk data. Ketika penulis sudah mendapatkan data dari observasi, penelitian, wawancara, dan referensi dari bacaan yang lain, maka penulis itu harus mengelompokkan data-data yang sudah ada untuk mempermudah penulis dalam menuangkan tulisannya nanti. Selanjutnya adalah pengonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah diterapkan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika penulis menentukan tema atau topik, penulis juga membuat kerangka atau outline, di mana kerangka atau outline itu ditujukan untuk memisahkan data mana yang akan dipakai atau tidak, data mana yang dibutuhkan ataupun tidak, seperti itu. Lalu tahap yang keempat adalah tahap penyuntingan konsep. Sebelum konsep itu dituangkan pada tulisan, peneliti atau penulis harus memeriksa data yang sudah ada dan dianalisis. Hal-hal yang tidak koheren atau penjelasan yang berulang-ulang dapat diedit. Pada tahap ini bertujuan untuk melengkapi data yang dirasa masih kurang.
Ketika penulis sudah mempunyai konsep dan pengorganisasian data, penulis harus melihat lagi mana data yang dirasa masih kurang atau data yang berlebihan. Apabila data masih kurang, maka penulis itu harus melengkapi data tersebut dengan melakukan observasi, wawancara, ataupun penelitian lagi ke lapangan. Membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan. Ketika penulis sudah memiliki topik ataupun tema, ketika dia mempunyai data yang dirasa tidak relevan terhadap tema tersebut, maka penulis itu harus membuang data tersebut karena itu sudah tidak berguna lagi terhadap karya ilmiah yang akan dibuat. Ketika penulis sudah memiliki kerangka dari data-data dan tulisan yang dibuat, maka penulis juga harus melihat dan mengedit kata-kata dalam karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan-bahan secara berulang-ulang atau terjadi tumpang tindih antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Ketika penulis sudah memiliki kerangka acuan atau kerangka tulisan, penulis harus melihat kembali setiap kata-katanya. Apakah ada kata-kata yang dirasa tidak sesuai ataupun salah penulisan, maka penulis itu harus melihat kembali dan mengedit setiap bahasa yang ada dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Contoh dalam penyusunan dan pemilihan kata, penyesuaian kalimat, penyesuaian paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan sesuai EYD. Kalimat, paragraf, pemilihan kata, dan tanda baca itu harus dilihat kembali dan diseleksi kembali oleh penulis apakah sudah sesuai dengan EYD atau belum. Karena ketika penulis sudah melakukan penyeleksian, itu akan membuat suatu karya ilmiah menjadi lebih baik dan bagus. Lalu tahap yang terakhir, ketika penulis sudah menulis karyanya, menulis laporan karya ilmiah, tahap yang selanjutnya adalah tahap penyajian. Dalam tahap penyajian, peneliti atau penulis siap menyusun karya ilmiah tersebut untuk dibaca oleh orang lain. Maka penataan segi teknis dan materi harus diperhatikan dengan cermat oleh penulis karya ilmiah. Teknik penyajian karya ilmiah harus sesuai dan harus diperhatikan dari segi kerapian dan kebersihan karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah tersebut harus dilihat kembali apakah sudah rapi ataupun belum. Apabila belum rapi, maka harus dirapikan kembali karena kerapian dalam tulisan atau karya ilmiah tersebut akan membuat para pembaca itu tertarik. Selain dari segi kerapihan, juga bisa dilihat dari tata letak atau layout dalam format karya ilmiah tersebut. Ketika layout atau format karya ilmiah tersebut menarik ataupun unik, itu akan mengundang para pembaca penasaran sehingga para pembaca membaca laporan karya ilmiah yang telah ditulis. Lalu, dalam tahap penyajian pun, penulis harus memperhatikan standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Misal, standar penulisan kutipan, catatan kaki, dan penggunaan bahasa sesuai dengan EYD. Hal-hal kecil dalam tulisan pun itu harus diperhatikan, seperti catatan kaki, kutipan, apakah itu sudah sesuai atau belum dengan EYD. Maka dari itu, penulis harus dengan cermat ketika mereka melakukan penulisan karya ilmiah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ulfa telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rindiani Hayati. Kepada Rindi, saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Rindiani Hayati dengan NPM 205060040. Selain pada tahap-tahap tadi, ada juga proses penulisannya. Yang pertama ada bagian awal yang terdiri dari halaman sampul yang berisikan judul secara lengkap, kata karya ilmiah yang diajukan sebagai lambang, nama penulis, institusi, tahun, dan kota. Selanjutnya ada lembar persetujuan yang di sini berisikan karya ilmiah oleh ini telah disetujui untuk dipresentasikan nama lengkap pembimbing 1 dan pembimbing 2 serta tanda tangan keduanya. Selanjutnya juga ada abstrak. Abstrak ini berisikan tentang latar belakang, masalah yang akan diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik, serta jika ada saran yang diajukan. Dalam pembuatan abstrak ini dilakukan ketika peneliti telah sampai pada kesimpulan dari penelitian. Abstrak berisi garis besar dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisikan ucapan syukur, ringkasan penelitian, ucapan terima kasih, harapan kritik, dan saran yang membangun. Di sini ada daftar isi. Daftar isi ini memuat judul bab
judul subbab, judul anak subbab yang disertai nomor halaman, tempat pemuatannya dalam teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital. Selanjutnya juga ada daftar tabel yang dimana memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman untuk setiap tabel. Judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal antara judul tabel dengan yang satu dengan judul tabel yang lain diberi jarak 2 spasi. Selanjutnya ada daftar gambar. Daftar gambar ini cantumkan nomor gambar, judul gambar, dan halaman tempat pemuatannya dalam teks. Selanjutnya ada bab 1, pendahuluan, yang dimana terdiri dari latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini diuraikan tentang garis besar yang akan diselidiki atau diamati, mengapa diselidiki, bagaimana menyelidikinya, dan untuk apa diselidiki atau diteliti. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah ialah menguraikan lebih jelas tentang masalah yang ditetapkan pada latar belakang penelitian. Di dalamnya berisikan rumusan eksplisit masalah yang terkandung pada suatu fenomena. Rumusan yang diurut sesuai dengan urutan intensitas pengaruhnya dalam topik penelitian. Bentuknya biasanya berupa kalimat pertanyaan atau dapat pula berupa kalimat pernyataan yang menggugah perhatian. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah ini penggunaannya agar permasalahan yang akan dibahas tidak melebar, dengan pembatasan masalah jenis atau sifat hubungan antara variabel yang timbul dalam perumusan masalah dan subjek penelitian semakin kecil ruang lingkupnya. Batasan masalah biasanya diuraikan dalam bentuk kalimat pernyataan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya. Pernyataan yang dilengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. Dalam format kalimat tanya, rumusan masalah yang baik akan menampilkan variabel yang akan diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel tersebut dan subjek penelitiannya. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini harapan yang berkaitan dengan hasil penelitian baik praktis maupun teoritis. Sampai seberapa jauh hasil penelitian bermanfaat dalam kegunaan praktis serta pengembangan sesuatu ilmu sebagai landasan dasar pengembangan selanjutnya. Harus ada keseimbangan antara kegunaan hasil penelitian untuk aspek ilmu dengan aspek praktis. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini ialah uraikan cara mengalirkan jalan pikiran peneliti menurut kerangka teori dan kerangka konsep yang logis dengan kerangka berpikir deduktif. Biasanya disajikan dalam bentuk diagram alur. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diidentifikasikan. Bentuk kalimatnya adalah kalimat pernyataan menurut ketentuan proporsional, yaitu kalimat yang terdiri dari 2 variabel. Hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka, karena pada dasarnya penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Kajian pustaka ini memuat dua hal pokok. Yang pertama ada deskripsi teoritis tentang objek atau variabel yang diteliti. Yang kedua ada kesimpulan tentang kajian yang antara lain berupa argumentasi atas hipotesis yang telah diajukan pada bab 1. Pemilihan bahan kajian pustaka didasarkan pada 2 kriteria. Yang pertama ada prinsip memuktahirkan kecuali untuk penelitian historis. Yang kedua ada prinsip relevansi, yang artinya setiap keterangan yang diperoleh dari sumber pustaka dan dicantumkan dalam karya tulis wajib diikuti keterangan acuan atau rujukan. Selanjutnya juga ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan peneliti.
Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini tepat digunakan pada penelitian kuantitatif. Akan tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan istilah subjek penelitian, terutama dalam penelitian eksperimental. Dalam survei sumber data lazim disebut responden, dan dalam penelitian kualitatif disebut informan. Nah, hal yang dibahas dalam bagian populasi dan sampel ialah yang pertama identifikasi dan batasan tentang populasi dan sampel, yang kedua ada prosedur dan teknik pengambilan sampel, yang ketiga ada besarnya sampel. Nah, ada instrumen penelitian yang dimana kemukakan instrumen yang digunakan untuk mengatur variabel. Setelah itu dipaparkan prosedur pengembangan instrumen, pengumpul data, dan pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Nah, selanjutnya juga ada teknik pengumpulan data. Bagian ini menguraikan langkah yang pertama, langkah-langkah yang ditempuh dan teknik pengumpulan data. Yang ketiga ada jadwal serta waktu pelaksanaan pengumpulan data. Selanjutnya ada analisis data, yaitu uraikan jenis analisis statik apa yang digunakan. Selanjutnya ada bab 4, hasil penelitian, yang terdiri dari deskripsi data, di mana uraikan masing-masing variabel yang diteliti. Dalam deskripsi data untuk masing-masing variabel dilaporkan hasil penelitian yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif. Nah, seperti distribusi frekuensi, grafik atau histogram, nilai rata, samping baku, dan lain-lain. Yang kedua ada pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya bab 5, di mana analisis dan pembahasan. Tujuan dari bab pembahasan ini adalah yang pertama menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan peneliti dicapai. Yang kedua ada menafsirkan temuan penelitian. Yang ketiga ada analisis hasil penelitian. Yang keempat ada mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Yang kelima ada memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori yang baru. Nah, yang keenam ada menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian. Selanjutnya ada bab 6, yaitu terakhir bab penutup, yang dimana terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan ini terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan. Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang telah diuraikan secara lengkap dalam bab 4. Selanjutnya ada saran. Nah, saran ini ialah saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Saran dapat ditunjukkan pada suatu instansi seperti pemerintahan, lembaga, ataupun swasta, ataupun pihak lain yang dianggap layak. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada baris pertama dimulai pada margin sebelah kiri, baris kedua, dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke kanan. Selanjutnya ada jarak antara baris adalah 1,5 spasi. Yang ketiga ada daftar pustaka diurut berdasar abjad huruf pertama nama penulis. Nah, yang terakhir ada jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis harus Terima kasih kepada Rindi karena telah menyampaikan materi. Nah, dari paparan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah itu adalah sebuah karya ilmiah yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Karya ilmiah harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, ada menemukan masalah. Yang kedua, ada merumuskan hipotesis. Yang ketiga, ada mengumpulkan data. Yang keempat, ada mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir, ada menguji kembali simpulan. Nah, adapun tujuan penulisan karya ilmiah adalah sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.